Oke, welcome back to Alcatraz Channel. Masih bersama saya Jordan. Kali ini akan kita bahas mengenai dasar-dasar audio. Dan kebetulan di sebelah saya dia ini adalah seorang direktur, sekaligus pemilik dari PT Sienter. Dia itu bagian untuk pengadaan audio, lighting, dan apa lagi Pak? Audio lighting, akustik, dan pekerjaan panggung, dan isolation, dan lain-lainnya kayak gitu. Oh, untuk dasar-dasarnya apa aja tuh? Kira-kira kalau kita pembahasan tentang audio dulu dah, tentang lighting. Siap. Sebenarnya kita bilang audio itu bentuknya kita sebenarnya suara. Kita anggap seperti suara. Suara tetap ada cara input, proses, output. Ini kalau cara prosesnya kayak gitu, flow-nya jalannya kayak gitu. Kalau input kita anggap seperti dari mikrofon, nanti proses itu seperti pria mixer, outputnya nanti ke speaker. Biar lebih jernih maksudnya suaranya ya. Ya, nanti karena kalau kita dari suara kita anggap saya mau ngomong ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, pasti suara saya cukup. Tapi kalau 100 orang, puluhan orang, suara saya nggak maksimal dengar ke semuanya. Nah, ini untuk kita butuh audio untuk sesuai kita perluan, kepenuhi kita perluannya, ke kita seluruh orangnya bisa dengerin yang benar. Sesuai kebutuhannya lah. Betul. Ya kan? Nah, itu untuk di in-room atau di out-room biasanya Pak? Kita bilang audio memang kita bisa ada indo dan outdoor. Nah, selain indo, kalau outdoor selalu kita bilang banyak kan memang kita bilang konser itu tetap mereka gunakan banyak kan portable. Tapi tempat ada seperti hiburan, kita bilang tempat seperti water park, itu butuh audio untuk tetap sudah pasang fix. Tapi itu pun kita harus milih yang speaker kalau kena tahan air, kena hujan, panas, itu kita bilang weatherproof speaker. Itu konser tuh ya, konser di outdoor ya. Dan selain kita bilang di outdoor, Indo kita bilang Indo juga kita ada beberapa macam speaker. Kalau kita bilang dasarkan ini portable sound, itu yang kita bisa gunakan untuk pindah-pindah tempat-tempatnya, dan install sound. Install sound itu artinya kita tidak bisa berubah, tetap fix, sudah terpasang, dan hanya kita bisa nyala. Nah, itu untuk perbedaannya install sound dan portable sound. Ini dua-duanya kita ada di Indo sound plus outdoor sound. Berarti Indo sound ada 2 macam, portable sound, install sound. Kalau outdoor juga ada 2 macam, portable sound, install sound. Oke. Kalau guna untuk visual itu visual maksudnya visual itu dia maksudnya lighting ya katanya. Lighting visual sekarang kita ambil visual ada beberapa macam. Itu juga ada Indo outdoor. Dan kedua kita ada gunakan panel layer di belakang. Dan kedua ada proyektor. Kita bisa gunakan proyektor. Dan sekarang memang ada banyak tempat bisa gunakan portable sound, portable visual juga bongkar pasang. Cara bongkar pasang. Mereka sewaan kayak gitu. Belakang panggung banyak kan hal bisa lihatin belakang panggung. Kadang-kadang ada acara nikahan mereka butuh visualisasi. Itu cara gunakannya kayak gitu. Terus kira-kira kalau buat pilihan audio dari budget paling rendah itu kira-kira yang bagus apa sih Pak? Kalau kita bilang emang di Indonesia berapa merek. Kalau Indonesia memang paling tertinggi mereknya pun sudah ada, dan bawah juga ada. Kalau kita bilang budget itu saya sebenarnya kalau saranin pertama kita budgetnya tetap kita butuh, tapi
dan tetap harus ada budget, tapi kita harus lihat dulu keperluannya seperti apa sih. Oh, maksudnya sesuai budget. Yes. Kita lihat dulu, oke, perluannya kita apa? Apakah ini kita gunakan untuk main akustik, mungkin satu gitar, satu vokal, nyanyi gitu kan. Kayak gitu kita butuh yang speaker yang simple, betul simple. Nah ini nanti kita harus liatin, oke, berapa audiens sih saya mau presentasikan? Apakah 100 orang bisa cukup dengan 100 orang? Nah, itu nanti kita bisa sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan lagi. Yes. Karena banyak kan hal kita kalau duluan budget mungkin bisa masih bisa ada perkiraan. Iya kan, betul-betul. Tapi buat sentingannya maksudnya, kira-kira yang pas itu dengan budget paling rendah itu kira-kira sebenarnya kalau kita bilang paling rendah kita bisa sampai kemungkinan paling kecil. Ini saya omong portable sound untuk orang yang penyanyi yang biasa akustik lah. Itu paling rendah mungkin dia bisa sekitar 15 juta, 20 juta paling rendah. Tapi ini yang tidak bisa menggunakan konsep yang besar. Iya, benar. Ini yang untuk konsep yang kecil. Sebenarnya mungkin ini kafe, tapi kemungkinan bisa sampai 550 orang sampai 70-an orang bisa udah cukup kuat untuk dengerin sampai kayak gitu. Dan kalau kita bilang ini yang untuk portable, kalau install sound itu cafe kecil, kalau kita bilang ini bisa gunakan sekitar 15 juta. Dan kadang-kadang bagus juga bisa, tapi gantung dari kalau install sound kita harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Kita harus lihat luasnya berapa. Oh iya. Dan luas. Tingginya berapa ini ruangannya. Ini harus benar-benar harus hitung, ukur. Karena install sound kita harus tidak boleh ada bolongan antara satu titik ke satu titik. Itu kita harus benar-benar hitung dan ukur. Takut bocor betul. Karena ujungnya dengar, tangannya bolong. Benar-benar. Jadi termasuk teliti juga ya. Betul. Jadi jangan asal denger aja gitu kan. Wah, lagunya enak gitu. Tapi sebenarnya kalau pemusik yang realnya itu ketika dengar sedikit aja, mereka tuh tahu ada yang kurang ini. Pasti. Benar. Terus kalau yang high-nya paling bagusnya sebenarnya kalau kita bilang masing-masing merek itu punya masing-masing karakter. Masing-masing karakter. Kalau kita bilang kita anggap seperti speaker yang di Eropa, mereka gak mau terlalu banyak low yang gede. Mereka mau semua balance gitu, semua balance. Tapi kalau kita bilang di orang kita, mereka butuh bassnya yang kencang, bassnya tebel. Mereka mau kayak kalau di yang biasa kita kenal atau JBL atau kawan kayak gitu. JBL dan kalau kita anggap seperti kita merek-merek Eropa, kita bilang JBL, habis itu ada Das Audio, habis itu ada IWI, Metro Voice, dan lagi kita bilang El Acoustic. Ini yang untuk barang-barang Eropa. Kalau kita bilang Asia itu barang banyak sekarang jalanin Yamaha pun Jepang. Tapi kalau Indonesia Yamaha ada berapa maksudnya assembling di Indonesia, tapi itu untuk tetap ke pasar Indonesia dan kirim ke beberapa negara Asia juga. Oke. Ini udah bahas audio nih, ya kan? Nggak fair juga kalau misalnya bikin suatu konser nggak dengan lightingnya. Kira-kira lightingnya itu yang bagus itu seperti apa tuh? Sebenarnya kalau kita bilang lighting, memang sebenarnya kalau mau bahas panggung pasti itu audio dan lighting. Betul, pasti lah. Itu barengan adalah pasang-pasangannya, benar. Karena lighting, kalau kita bilang sederhana, kalau lighting pasti harus ada parlet. Parlet itu kasih untuk cahaya warna ke panggung. Dan habis itu ada moving head.
moving head maksudnya itu lampu yang bergerak. Lampu yang bergerak itu dia ada berapa macam juga. Ada beam itu yang terang, tajam itu beam, sorot itu. Dan ada lagi untuk efek. Efek maksudnya dia kasih untuk apa? Itu efek. Nah sekarang zaman sekarang ada berapa macam lampu yang untuk moving head. Mereka ada beam, efek, wash, tiga-tiganya 3 in 1. Berarti lampu satu bisa fungsikan, beam juga bisa, efek juga bisa, dan bisa digunakan untuk wash juga. Seperti lakukannya bisa lakukan dari parlernya. Itu bisa lakukan dan lampu itu juga. Selain lampu, kita butuh di panggung untuk headset maksudnya asapnya. Oh iya benar. Jadi pas tadi itu ada asap bagus. Iya benar. Ini yang hal biasa, bukan untuk kita anggap seperti setiap konsep. Item ini tetap harus ada memang, biasanya seperti buat memeriahkan aja. Benar. Kayak gitu. Terus kalau yang visual light itu di visual dipakai visual juga ya maksudnya? Lighting kita ada dua macam produk. Nomor satu mungkin kalau kita bilang kalau bahasa kita ngerti, lampu sekarang ada dua macam, LED plus bolam. Sekarang masih ada lampu bolam, lampu juga udah gunakan panggung, masih ada bolam dan ada LED juga. Dan LED itu lampu gunakan source-nya LED, maksudnya di dasarnya lampu terangnya keluar dari LED. Dan bolamnya itu seperti lampu biasa. Dan kalau kita bilang seperti kita tahu, kalau lampu bolam yang listriknya butuh berapa? Lebih gede dari besar dari LED. Tapi banyak requestnya itu dari sebagian peminat itu pasti LED ya, karena banyak kan sekarang trennya sekarang umumnya LED karena dia lebih murah pertama ya. Bisa lebih murah masalah pembayaran listriknya maksudnya begitu. Dan lifetime-nya juga emang lebih lama dari bolam. Tapi kira-kira itu antara harga pasaran dari LED sama bolam itu lebih mahal yang mana? Lebih mahalan LED. Lebih mahalan LED, tapi kalau kita bilang awetnya dan lifetime-nya itu lebih banyak kan LED lebih dari bolam. Kualitas lah ya. Kualitasnya. Dan kalau kita bilang ada satu sisi lagi, satu saat lampu bolamnya udah diputus, kita itu murah diganti. Tapi kalau LED-nya udah putus, berarti kita harus ganti full set. Benar. Ya. Itu yang ada sesuatu kayak gitu juga. Tapi kan jangka waktunya pasti lama. Ya. Biasa kalau kita bilang 21.000 jam atau 40.000 jam, hitungannya kayak gitu. Mereka hitungannya jam per jam. Dan tetap nanti makin lama dia udah terangnya turun. Itu yang setiap lampunya, apakah itu bolam, apakah itu LED, tetap dia udah makin lama cahayanya tetap kita ada turunan, itu pasti ada. Oke, itu pembahasannya masalah audio sama lightingnya. Nah sekarang itu ini kan PT Center ya, betul Center ya. Itu yang terakhir itu ngerjain proyek di mana? Terakhirnya Pak kita kerjain proyek di PP Property. Mereka punya ballroom dan kita udah salah satu vendor kerja sama mereka untuk khusus untuk audio dan akustik. Akustik itu di kita ada dua solusi. Mereka ada dua perluannya mereka sampaikan ke kita. Nanti kita buatin sistemnya, desainnya dari kita. Dan mereka ada itu tempatnya ada acara seperti nikahan, meeting, gathering, keperluannya berbeda. Kita udah kasih tawarkan ke mereka dua solusi dalam satu penawaran, dalam satu solusi dari kita. Nomor satu di ceiling install sound itu hanya bisa gunakan background music, meeting dan gathering. Kecuali kita gunakan untuk band. Dan mereka punya sistem sendiri untuk portable sound, karena kalau masuk ke ballroom itu kita tidak bisa tentukan tempatnya, di sini harus panggung atau di sini harus panggung, karena
gantung dari acara. Mereka ada pengenan, oh saya butuh di sini, saya butuh sini. Nah, kita harus ada fleksibilitas juga. Kalau tawarkan solusi juga kita harus ada fleksibilitas itu. Berarti udah banyak juga nih, maksudnya udah banyak lah ya, lumayan proyeknya nih. kita udah. Tapi Mas, dalam menangani pandemi COVID-19 ini tetap kan WFA ya, work from home. Work from home, yes. Terus ada nggak sih maksudnya efek-efek nih untuk perusahaan misalnya seperti yang kalau kita bilang efeknya tetap ada, tapi kondisi kayak gini pun kita tetap harus usaha maksimal kita, bagaimana kita minimalis ini damage-nya dari COVID. Betul. Kita tetap usahakan penawaran-penawaran yang lama, kita udah follow up untuk customer baru, bagaimana kita komunikasi sama mereka untuk bahas ajukan penawaran atau perluannya di mana gitu. Dan sebenarnya kalau kita bilang proyek-proyek yang tidak operasional tapi masih dalam bentuk buatan bangunan gitu, tetap mereka masih pelan-pelan mereka juga jalanin. Nah, kondisi itu kita masih usahakan ke kerja sama mereka untuk supply barang-barang kita dan perluan mereka, bagaimana cara gunakan perusahaan kita untuk tetap, maksudnya tetap ada komunikasi lah kalau dalam keadaan WFH kayak gini ya kan, komunikasi tetap jalan ya kan, karena kan relasi itu penting. Betul ya kan, benar. Oke guys, maksudnya tadi ada kita sudah terangkan masalah audio dan lighting juga. Nah, misalnya dari sobat-sobat YouTuber ada yang pengen tahu apa sih audio lighting yang bagus atau audio lighting yang bagus, saya bisa sih diri sama si bos sama. Nah, nanti gue akan cantumkan nama PT-nya, lalu nomor ponnya. Di situ kalian bisa langsung hubungin aja ke bos langsung nih, ya kan? saya juga sangat terima kasih Pak Yudan untuk kasih waktu ke kita, dan hari ini bahas masalah audio dan tentang perusahaan kita juga. Dan selain kita tetap bisa bantu untuk teman-teman, kadang-kadang ada teman-teman mau pengen nanya kita bisa, dan teman-teman tentang mungkin bagaimana sih untuk cafe, bagaimana saya ada itu perluannya, tetap kita udah siap untuk bantu, dan sesuai perluannya kita udah bisa bantu untuk sesuaikan desain. Betul. Dan sampai berarti desain juga terima juga, pokoknya mau terima kami punya budget segini, tolong bos jadiin biar bagus, itu gampang banget pasti. Ya kan? Oke. Kalau misalnya ada yang ingin tahu, lu kepoin aja, nanti gue kasih tahu nama PT-nya, nomor phone-nya, tinggal langsung hubungin dengan bos Viraj. Oke, sobat listener, kita sampai di sini dulu untuk pembahasan audio. Jangan lupa di subscribe, lalu di like, tetap following, tetap follow, jangan following kayak ini mas Instagram. Tetap follow di akun YouTube gue biar tahu apa aja yang akan dibahas nantinya, atau apa aja yang akan gue keluarkan lagi video-video yang menarik. Oke, itu aja. Thank you very much semuanya.